bisa nggak tolong cariin saya rumah yang begini, begitu, begini, begitu. Terus si tuan rumah ngomong begini, ya rumah gue aja, rumah saya aja. Wah boleh juga nih, dijual berapa? Ya di sini udah sekian gitu. Hari itu langsung dikirimkan DP, tanda jadi berapa coba? 30 juta yang di kemudian hari tidak pernah orang itu beli rumah sebenar-benarnya beli rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Kehebatan Yusuf Mansur dalam merangkai sebuah cerita, kemudian ini sudah banyak kita lihat ya video-video Yusuf Mansur bercerita tentang sebuah keajaiban, bercerita tentang orang yang kemudian dulunya miskin kemudian menjadi kaya, bercerita tentang orang yang kemudian ingin memiliki rumah lalu kemudian mendapatkan rumah dengan cara yang tidak diduga-duga, dengan cara yang tidak masuk akal, yang kalau kita nalar ini tidak logis teman-teman. Dan Yusuf Mansur sudah banyak bercerita-cerita tentang hal-hal seperti ini gitu. Pernah dia bercerita tentang membayar utang menggunakan daun, pernah kemudian dia bercerita berdialog dengan semut, bahkan Yusuf Mansur pernah berbicara bahwa dia ini mendengar atau diperintah langsung oleh Rasulullah SAW gitu. Sampai Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia tidak buang sampah sembarangan itu karena dilarang langsung oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah duduk di dalam mobilnya. Ini satu cerita yang yang menurut saya ini salah satu kepiawaian Yusuf Mansur dalam kemudian merangkai satu cerita menjadi cerita yang kalau kita dengar tanpa logika itu enak didengar teman-teman. Tapi apakah cerita itu betul atau tidak? Ini hanya Yusuf Mansur yang mengetahuinya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang mana menurut saya kalau kita bicara, kalau kita menggunakan nalar logika kita, cara berpikir akal sehat kita, ini cerita yang tidak masuk akal. Tapi apakah Yusuf Mansur sadar bahwa bercerita seperti itu, berbicara seperti itu akan kemudian membuat orang percaya gitu? Apakah Yusuf Mansur sadar bahwa dengan bercerita seperti itu orang-orang akan mengatakan dia halu? Tentu Yusuf Mansur sadar. Tapi apakah Yusuf Mansur tidak punya tujuan bercerita seperti itu? Bagi saya Yusuf Mansur punya tujuan. Yusuf Mansur memiliki tujuan. Salah satunya apa? Menurut dugaan saya Yusuf Mansur ini bercerita seperti ini agar kemudian orang-orang kita, terutama masyarakat Indonesia, itu akhirnya mengikuti dia. Karena mungkin percaya bahwa Yusuf Mansur ini punya karomah. Apa yang kemudian diajarkan Yusuf Mansur ini nanti akan membuat Anda mendapat keajaiban-keajaiban. Bahkan ada beberapa sinetron yang dulunya dalam tanda kutip itu kemungkinan besar ini dibuat sinetron-sinetron ini untuk kemudian mencuci otak kita agar kemudian kita itu kemakan dengan hal-hal yang sifatnya ajaib, kemakan yang sifatnya hal-hal yang jalan pintas teman-teman. Bukan kemudian kita berpikir bahwa tidak ada keajaiban di dunia ini. Bukan kemudian kita berpikir bahwa jangan benar-benar ini. Tidak juga. Tapi Yusuf Mansur ini melulu mengenai keajaiban. Cerita melulu mengenai sebuah jalan pintas gitu. Ketika kemudian Anda sedekah mobil Avanza, nanti akan Anda mendapatkan mobil Mercy. Ketika Anda sedekah mobil Mercy, mungkin Anda akan mendapatkan Lamborghini gitu. Dengan sholawat Anda akan mendapatkan mobil Ferrari dan segala macam bla 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 bla. Padahal semua itu ada prosesnya gitu. Ibadah ya ibadah gitu. Salah satu bentuk atau manifestasi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian kita beribadah untuk menjadi kaya gitu. Untuk menjadi kaya tentu kita bekerja keras gitu. Tentu dengan bekerja keras kita insya Allah menjadi kaya gitu. Bukan kemudian mengkonversikan ritual ibadah kita untuk kemudian semata-mata mengejar harta dunia. Ini yang kemudian menurut saya pikiran-pikiran yang kemudian diramu dan diracik oleh Yusuf Mansur untuk ditanamkan di otak-otak kita teman-teman. Mari kita simak salah satu cerita dari Yusuf Mansur yang menurut saya ini absurd, dan selalu cerita-cerita seperti ini itu kemudian memancing reaksi dari netizen, sehingga kemudian ada netizen yang berkomentar bahwa tolong alamat rumah atau orang yang nomor telepon orang yang Anda ceritakan itu Ustadz, biar saya konfirmasi gitu kebenaran dari cerita Ustadz ini. Karena kemudian orang-orang sudah mulai jengah dengan
cerita-cerita yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini. Kawan yang tadi dia butuh 30 juta dan dia nyari hanya di sisi Allah. Nggak datang kemana-mana, nggak bersandar kemana-mana, nggak ngandelin apa-apa dan tidak ngandelin siapa-siapa. Di titik-titik akhir, di titik-titik nadir, di ujung-ujung perjalanan, dia putuskanlah pengen ke temennya, pengen ke sahabatnya, yang sekiranya dia datang, insya Allah dibagi. Tapi dia urungkan niat itu, menganggap bahwa ini ujian dari Allah, dan pengen dipolit, pengen dimentokin. Dan terjadilah keajaiban, Masya Allah. Ada yang datang ke rumah dia. Gak tahu gimana, terus bilang, Mas, saya lagi nyari rumah. Bisa nggak? Tolong cariin saya rumah yang begini, begitu, begini, begitu. Terus si tuan rumah ngomong begini, ya rumah gue aja, rumah saya aja. Wah boleh juga nih, dijual berapa? Ya di sini udah sekian gitu. Nah, hari itu langsung dikirimkan DP, tanda jadi berapa coba? 30 juta yang di kemudian hari tidak pernah orang itu beli rumah sebenar-benarnya beli rumah. Masya Allah. Yang di kemudian hari orang ini tidak pernah sebenar-benarnya ya pengen beli rumah. Hingga berbulan-bulan kemudian ya, ketemu lagi dan orang ini bilang kepada sahabat yang tadi yang kemudian berprinsip Rabbunallah, apa kata dengan izin Allah ini cerita? Itu duitnya udah masuk buat kamu aja lah, kamu buat anak-anak. Saya juga nggak jadi pindah gitu. Masya Allah, bisa begitu ceritanya coba. Jadi cerita dia seperti itu teman-teman. Ketika kemudian ada orang yang butuh duit, yang katanya ini temannya, butuh duit 30 juta gitu. Tiba-tiba rumahnya didatangin oleh seseorang yang mencari rumah gitu. Dan orang yang butuh duit 30 juta tadi menawarkan rumahnya. Sehingga orang yang kemudian mencari rumah tadi membayar DP sejumlah 30 juta gitu. Dan beberapa bulan kemudian orang yang membayar 30 juta tadi tidak jadi membeli rumah dan membiarkan DP-nya yang 30 juta tadi dipakai oleh orang tadi gitu yang butuh duit 30 juta. Sekali lagi saya katakan ini adalah salah satu cerita ajaib yang dibuat, yang dalam tanda kutip bagi saya ini dikarang oleh Yusuf Mansur untuk kemudian membrand otak kita gitu, membrainwash otak kita bahwa dapat duit itu gampang gitu, dapat harta itu gampang gitu. Ya sekali lagi saya katakan bahwa keajaiban itu ada gitu, tapi tidak melulu keluar dari mulut Yusuf Mansur gitu, tidak kemudian ya seperti yang saya katakan bahwa Yusuf Mansur bercerita seperti ini itu agar justru membuat orang-orang yang percaya dan mendengar itu mudah mengeluarkan uang dari kantongnya gitu, mudah mengeluarkan harta dari kantongnya gitu, sehingga yang terjadi apa hari-hari ini gitu, bukan 1-2 orang lagi yang kemudian bercerita kepada kami ketika kami wawancarai itu percaya dengan Yusuf Mansur, sehingga kemudian dengan serakah, dengan gegabah itu mengeluarkan hartanya gitu, sehingga yang ada mereka malah jatuh miskin, bangkrut dan segala macam gitu. Di balik cerita-cerita Yusuf Mansur, di balik cerita-cerita keajaiban Yusuf Mansur ini terselip satu tujuan, terselip satu ajakan untuk kemudian Anda secara brutal mengeluarkan harta Anda gitu. Karena tujuan dari Yusuf Mansur bercerita seperti ini adalah membuat kita berpikir bahwa jangan pelit, jangan takut untuk mengeluarkan harta Anda karena nanti akan balik begini dan begini. Cara motivasi yang benar-benar luar biasa gitu. Padahal kita diajarkan bahwa untuk bersedekah itu ada takarannya gitu. Untuk berbagi itu ada takarannya gitu. Karena kita juga punya orang-orang, punya individu yang wajib kita nafkahi gitu. Keluarga kita, saudara kita, tetangga kita gitu. Tapi oleh Yusuf Mansur, cerita-cerita seperti ini selalu diracik dan diceritakan berulang-ulang. Seolah-olah dengan Anda mudah mengeluarkan harta Anda, maka harta Anda itu akan kembali berkali-kali lipat gitu. Yang mana sialnya ketika orang-orang ini sudah mengikuti kata-kata Yusuf Mansur, yang mereka telan adalah pil pahit kerugian gitu, pil pahit kehancuran gitu. Saya berpikir bahwa memang keajaiban itu ada. Dengan mudah kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, maka mudah pula rezeki itu datang. Bukankah seperti itu yang kita diajarkan oleh kita, oleh ustadz-ustadz yang lain? Iya betul. Yang saya
gali di sini, yang saya berpikir di sini adalah mungkin niat kita yang membuat akhirnya harta itu tidak kembali gitu. Orang-orang yang kemudian mendengar cerita-cerita keajaiban dari Yusuf Mansur ini akhirnya berpikir gitu. Akhirnya kemudian bersedekah, akhirnya kemudian mungkin ya dalam tanda kutip saya ini mengatakan mungkin berbagi, tapi tujuannya sudah tidak ada lagi keikhlasan di sana gitu. Sudah bukan lagi amal pahala jariah yang mereka kejar. Sudah bukan lagi keridhaan Allah yang mereka kejar gitu. Tetapi yang mereka kejar adalah hasil dari cerita-cerita Yusuf Mansur tersebut gitu. Mungkin dengan mereka berbagi mereka akan mendapatkan uang kontan 30 juta. Mungkin dengan berbagi mereka akan ada orang yang katanya malaikat, yang mungkin orang itu malaikat yang datang kemudian membawa uang dan segala macam tebengek. Cerita-cerita seperti ini membuat kemudian otak kita berpikir bahwa mungkin mudah mendapatkan harta gitu. Mungkin mudah menjadi kaya gitu. Dengan menyedekahkan mobil kita satu-satunya mungkin, dengan menyedekahkan modal usaha kita, besok akan ada orang yang kemudian datang, entah dari mana datangnya, membawa uang ratusan juta, miliaran dan segala macam, memberikan cuma-cuma kepada kita gitu. Yang mana cerita-cerita seperti ini akhirnya membuat orang punya harapan yang tidak masuk akal, teman-teman. Jadi sekali lagi, bukan hanya dari mulut Yusuf Mansur, sebaiknya cerita seperti ini itu jangan lagi kita percayai gitu. Bahwa keajaiban itu memang ada, tapi untuk kemudian kita jadikan itu tumpuan, bagi saya ini tidak logis, teman-teman. Bahwa kita berpikir, oh hari ini saya akan menghabiskan modal usaha saya, besok akan ada yang memberi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Peluang itu mungkin ada, tapi jangan kemudian dijadikan tumpuan. Jadi berhati-hatilah dalam kemudian mengeluarkan mengeluarkan harta Anda gitu. Kita memang diwajibkan untuk bersedekah, berinfak dan segala macam. Kalau kita punya harta, kita sisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi ada takarannya, teman-teman. Dan tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk harta kita berlipat ganda, tapi untuk mendapat keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan komentar-komentar dari netizen. Temanya duit mulu. Ya, betul. Temanya hanya melulu tentang duit. Ngarang-ngarang cerita yang nggak tahu siapa orang yang diceritakannya. Itu, pada intinya kalian disuruhnya duit yang udah masuk sama beliau dan belum dikembalikan, kalian sedekahkan aja, nggak usah ditagih lagi. Bisa jadi gitu. Tujuan-tujuan dari cerita Yusuf Mansur ini seperti itu gitu. Karena saya pernah mengatakan begini, kalau Yusuf Mansur sering bercerita tentang keajaiban-keajaiban seperti itu, kenapa dia sendiri tidak membuat keajaiban itu gitu? Tidak kemudian mengembalikan harta-harta orang-orang ini gitu. Ini Ustadz yang dibahas nggak jauh-jauh dari duit dan dari harta, apalah. Kenapa akhir-akhir ini video orang ini selalu lewat? Nggak penting banget, maling sedekah. Di mana alamat orang itu, Tat? Ada nomor kontaknya, kalau ada kasih dong. Gue pengen telepon, mau klarifikasi dengan yang bersangkutan, biar kesannya Anda tidak bohong. Si paling hamba uang. Saya pernah membuat video menantang Yusuf Mansur, menunjukkan karena dia cerita ada seorang yang dia unyeng-unyeng kepalanya sehingga menjadi dubes di Eropa Timur gitu. Yang mana kemudian saya mencari tahu orang Indonesia mana yang menjadi dubes di Eropa Timur, sudah pasti itu yang mungkin diujung-ujung oleh Yusuf Mansur. Tapi sampai hari ini, detik ini, Yusuf Mansur tidak pernah menunjukkan orang itu, menyebutkan namanya gitu. Artinya kan kemungkinan besar orang ini juga sebagian dari cerita dia itu ngarang bebas, teman-teman. Begini kalau sudah kebelet kaya, agama pun jadi topeng. ODGJ halu, malu-malu ini umat Islam. Dasar tukang ibul. Kedabrus tok wong iki, dari mukanya aja udah kelihatan pikirannya duit. Gue yakin 100% nih orang ilmunya cetek, yang ada cuma duit. Kok bisa jadi ustadz sih? Ya saya tidak pernah menganggap dia ustadz gitu. Hanya kemudian pengikutnya yang menjadikan dia ustadz. Padahal sebenarnya masih banyak ulama-ulama di negeri ini yang lebih layak didengarkan ceramahnya, kajiannya segala macam, bukan Yusuf Mansur yang selalunya bercerita tentang duit gitu. Keajaiban berbagi, keajaiban sedekah dan segala macam gitu. Yang mana kemudian pada akhirnya membuat orang memotivasi orang untuk bersedekah, untuk berbagi. Itu bukan mengharapkan pahala akhirat, bukan kemudian mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian memotivasi orang untuk kemudian berbagi, tapi mengharapkan timbal balik, mengharapkan kekayaan dunia, mengharapkan harta yang kembali berlipat-lipat gitu. Kalau Anda telusuri cerita-cerita Yusuf Mansur tidak jauh-jauh dengan cerita-cerita seperti ini gitu. Seperti yang saya katakan tadi, menanamkan di pikiran kita bahwa besok
besok atau entah kapan itu akan ada orang yang datang ke rumah kita membawa duit puluhan, ratusan, miliaran rupiah itu hingga memberikan kepada kita secara cuma-cuma gitu. Cerita-cerita seperti itu yang ditanamkan oleh Yusuf Mansur di kepala kita gitu, bahwa dengan Anda berbagi hari ini, maka di kemudian hari Anda akan didatangi oleh orang yang tidak tahu orang itu dari mana, membagikan duit, memberikan Anda sejumlah duit, sehingga kemudian Anda bisa menjadi kaya raya gitu. Inilah cerita-cerita yang selalu dibangun oleh Yusuf Mansur, yang mana menurut saya hati-hati. Bukan saja Yusuf Mansur yang selalu bercerita seperti ini. Ada banyak orang-orang lain di luar sana yang memotivasi kita untuk kemudian berbagi dan memberi uang, entah kepada siapa, kepada dia atau ya dalam tanda kutip teman-teman. Tapi tujuannya seperti itu gitu. Tidak jauh-jauh dari penipu teman-teman. Orang-orang seperti ini yang bermulut manis mengatakan hal-hal yang indah untuk kemudian membuat kita terhipnotis. Jadi hati-hati. Di video ini saya mau katakan tetap untuk menyuarakan, memboikot Yusuf Mansur. Bagi teman-teman yang ingin membuat kajian atau segala macam, masih banyak ustadz-ustadz lain di dunia ini gitu. Di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama yang lebih cerdas, yang lebih akademik, yang lebih mumpuni dalam hal keilmuan, yang bisa Anda undang untuk Anda dengarkan kajiannya gitu. Ketimbang mengundang Yusuf Mansur yang menurut saya omongannya tidak jauh-jauh dari kata duit gitu. Kita boikot Yusuf Mansur, kita boikot seluruh bisnis-bisnis yang kemudian ada Yusuf Mansur di sana gitu. Salah satunya dalam bisnis di bidang kuliner yaitu bisnis warung stick and seek. Kita boikot warung stick and seek Yusuf Mansur. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak.
bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.